Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Putra Sopandi dengan NPM 1009092222025. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Analisis Tren Bahasa Indonesia di TikTok terhadap Gaya Berbahasa Gen Z. Yang pertama ada daftar isi, ada abstrak, pendahuluan, metode, pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama ada abstrak. Nah, penelitian ini tuh mengkaji pengaruh TikTok terhadap penggunaan bahasa Indonesia oleh generasi Z sebagai kelompok digital native dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa TikTok menjadi ruang eksperimen bahasa yang menciptakan komunikasi santai, kreatif, dan tidak formal, mencerminkan perpaduan budaya global dan lokal. Nah, istilah seperti pick me, bestie lebih sering digunakan dalam komunitas platform dibandingkan situasi formal, memperkuat identitas kelompok dan koneksi sosial di era digital. Meski memperkaya kosakata, dominasi budaya barat memunculkan kekhawatiran akan identitas lokal. Nah, penelitian ini menegaskan perlunya keseimbangan antara penggunaan bahasa informal di media digital dan norma formal dalam konteks resmi. Selanjutnya ada pendahuluan. Nah, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam bahasa, terutama bagi generasi Z yang lahir dari tahun 1997 sampai 2012, yang tumbuh dengan akses tak terbatas pada internet. Nah, media sosial khususnya TikTok menjadi sarana ekspresi gaya berbahasa yang santai, kreatif, dan tidak formal, mencerminkan identitas dan kreativitas Gen Z. Nah, TikTok dengan penggunaan mencapai 112 juta di Indonesia pada tahun 2023 membentuk subkultur bahasa melalui istilah gaul, meme, dan tren populer. Nah, fenomena ini tuh mencerminkan adaptasi bahasa Indonesia ke dalam konteks digital sekaligus menyoroti bagaimana media sosial mempengaruhi perilaku bahasa dan identitas budaya Gen Z. Nah, penelitian ini menganalisis tren bahasa TikTok serta faktor-faktor yang mempengaruhi gaya berbahasa mereka. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam untuk menganalisis pengaruh tren bahasa Indonesia di TikTok terhadap gaya berbahasa generasi Z. Data diperoleh dari wawancara dengan informan yang aktif menggunakan TikTok yang dipilih berdasarkan intensitas penggunaan dan pemahaman bahasa populer di platform tersebut. Nah, teknik pengumpulan data melibatkan eksplorasi pandangan informan tentang istilah gaul dan tren komunikasi di TikTok serta pengaruhnya terhadap bahasa sehari-hari mereka. Nah, data dianalisis menggunakan analisis tematik dan trilinguistik sumber untuk memastikan keabsahan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai pengaruh TikTok terhadap pola berbahasa generasi Z di berbagai konteks. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, TikTok telah berkembang menjadi platform yang tidak hanya mempengaruhi tren visual tetapi juga secara signifikan membentuk pola komunikasi dan bahasa di kalangan penggunanya. Nah, bahasa yang berkembang di TikTok itu mencerminkan perpaduan budaya global dengan nuansa lokal yang khas, menciptakan ekosistem linguistik yang unik. Nah, istilah-istilah seperti pick me, red flag, bestie, gemoy, we listen we don't judge itu menunjukkan bagaimana penggunaan memadukan rasa internasional dengan konteks lokal. Nah, menghasilkan gaya komunikasi yang segar dan khas gitu. Nah, sebagai contoh, istilah seperti jamet, akronim dari jajal metal tuh menggambarkan gaya berpakaian tertentu menjadi cerminan adaptasi budaya lokal dalam membentuk identitas komunitas baru. Nah, selanjutnya, keunikan bahasa di TikTok tidak hanya memperkaya kosakata tetapi juga menciptakan budaya komunikasi yang terus berkembang. TikTok juga menjadi ruang bagi generasi Z untuk bereksperimen dengan cara berbahasa yang berbeda dari platform lain. Nah, mereka menggabungkan istilah global dan lokal, menciptakan ekspresi baru yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, gaya komunikasi di TikTok yang santai, slengean, dan tidak formal memberikan kebebasan lebih besar bagi pengguna untuk mengekspresikan diri tanpa khawatir akan kritik yang berlebihan. Nah, hal ini menjadikan TikTok sebagai platform yang inklusif dan fleksibel sekaligus menarik bagi generasi muda yang mencari ruang bebas untuk berkreasi. Nah, karakteristik bahasa di TikTok juga berbeda dengan platform media sosial lainnya seperti Instagram atau X yang dulunya itu Twitter.
Nah, algoritma TikTok yang berfokus pada konten kreatif seperti video singkat dan audio menarik memungkinkan munculnya tren bahasa yang lebih spontan dan tidak terikat pada norma tertentu. Sebaliknya, di platform seperti Instagram dan X tuh komunikasi seringkali lebih terstruktur dan menuntut kehati-hatian karena interaksi verbal yang lebih sering terjadi melalui komentar atau diskusi panjang. Nah, di TikTok, istilah-istilah baru atau improvisasi bahasa dapat muncul tanpa hambatan, memperkuat kesan spontanitas dan kreativitas linguistik. Nah, tetapi tidak semua pihak memandang fenomena itu secara positif gitu. Beberapa orang menganggap tren bahasa di TikTok tuh terlalu dipengaruhi oleh budaya barat sehingga dikhawatirkan dapat mengaburkan identitas budaya lokal. Meski demikian, banyak juga yang melihat bahasa TikTok sebagai bentuk adaptasi budaya yang dinamis, di mana elemen lokal tetap hadir dalam format modern dan santai. Nah, hal ini menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia mampu memadukan pengaruh global dengan budaya lokal tanpa sepenuhnya kehilangan identitasnya. Selain itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan bahasa informal di platform seperti TikTok dan bahasa formal yang dibutuhkan dalam situasi resmi. Dan TikTok dengan segala pengaruhnya bukan hanya sebagai platform hiburan tetapi juga ruang bagi generasi muda, terkhususnya generasi Z, untuk mengekspresikan identitas mereka. Melalui adopsi pengaruh global yang dipadukan dengan elemen lokal, mereka menciptakan budaya bahasa yang fleksibel, adaptif, dan inklusif. Nah, bahasa TikTok mencerminkan perubahan budaya yang sedang berlangsung, menghadirkan gaya komunikasi yang terus berkembang dan mencerminkan dinamika kehidupan generasi muda di era digital. Nah, kesimpulannya yaitu penelitian ini menganalisis pengaruh TikTok terhadap bahasa Indonesia generasi Z dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengguna TikTok untuk mengidentifikasi istilah populer seperti pick me, bestie, red flag. Nah, hasil menunjukkan bahwa bahasa TikTok itu mencerminkan perpaduan budaya global dan lokal dengan gaya santai dan kreatif. Bahasa ini lebih dominan di TikTok daripada dalam konteks formal. Nah, TikTok mendorong spontanitas linguistik dan memperkuat identitas kelompok, meski ada kekhawatiran tentang pengaruh budaya barat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa TikTok tuh memperkaya kosakata dan mencerminkan perubahan budaya, sambil pentingnya menjaga keseimbangan dengan bahasa yang formal. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.